Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di cerita horror story ya. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan buah cerita rintihan arwah Rumi ya. Sebelum cerita kita mulai, nyatakan tombol subscribe, like, and comment. Oke. Terik matahari masih terasa menyengat. Gendongkanku di punggung yang tadinya ringan menjadi terasa berat setelah mampir sampai di rumah. Tiba di halaman, tepatnya di bawah pohon mangga, mata yang awalnya silau seketika menjadi gelap. Begitulah yang aku rasakan bila awalnya di bawah sinar matahari, kemudian beberapa di tempat yang teduh. Memasuki teras, aku melihat samar bayangan wanita berbaju putih. Aku berhenti sejenak untuk memperjelas penglihatanku yang belum normal kembali. "Kapan pulang, Rum?" tanyaku kepada Rumi. Setelah mataku bisa melihat dengan sempurna, Rumi dia mematung duduk di bangku teras rumah. Rumi tidak menjawab pertanyaanku. Aku melihat ada perubahan penampilan Rumi. Rambutnya terurai acak-acakan, tubuhnya nampak kurus dengan wajah yang pucat dan kantung mata yang menghitam. Apakah dia di kota sedang tidak baik-baik saja? "Rum?" Aku mencoba menyapanya lagi. Dia menengok ke arahku. Cara dia menengok seperti robot, menoleh kaku. Mirip orang yang sedang sakit lehernya. Bibirnya mengatup pucat. "Rum, kamu mendengarku?" Aku mulai mendekati khawatir. Tiba-tiba saja Rumi menangis. Tangisannya seperti lama terdengar pilu dan menyayat hati. "Rum, kamu kenapa, Nduk?" Segera aku letakkan bakul berisi rempuyang yang akan kugendong, kemudian memeluk Rumi. Rumi adalah keponakanku. Ayahnya meninggal dunia ketika masih kanak-kanak, sedangkan ibunya pergi ke kota besar untuk mencari nafkah setelah merasa kesulitan membayar biaya sekolah Rumi saat dia mulai sekolah di SMP. Sejak ibunya bekerja di Jakarta, Rumi tinggal bersamaku. Rumi adalah anak yang rajin. Dia langsung bisa berbaur dengan Rahma dan Murni, anakku yang seusianya terpaut jauh dengannya. Mereka seperti saudara kandung, kemana-mana selalu bersama. Rumi memiliki cita-cita yang mulia untuk menghibur dirinya yang selalu merindukan ibu dan ayahnya. Dia sering berandai-andai apabila dia kelak menjadi dewasa dan kaya raya, dia akan membuat panti asuhan yang isinya anak-anak yatim, lalu memperkerjakan ibunya untuk mengurus anak-anaknya sendiri. Meski menganggap cita-citanya itu adalah hal yang mustahil, tapi aku selalu mendoakan semoga cita-citanya tersebut suatu saat terlaksana. Demi mencapai cita-citanya, Rumi sangat giat belajar. Hampir tiap ulangan dia mendapatkan nilai serius. Rumi beranggapan apabila dia pintar, pasti kelak akan bisa mencari uang dengan mudah. Pertama kali bekerja di Jakarta, tiap bulan ibunya selalu mengirimkan uang kepada Rumi dan pulang tiap lebaran. Tapi semenjak kelas 1 SMA, Rumi sudah tidak pernah dikirimi uang lagi. Ibunya juga tidak pulang saat lebaran. Setiap kali dihubungi, HP-nya tidak pernah aktif. Kami semua menjadi khawatir dan Rumi selalu menangis setiap kali mengingat ibunya. Aku selalu berusaha mencari informasi dari tetangga. Tiap orang yang pulang dari Jakarta, aku tanya apakah ada yang pernah berjumpa dengan ibunya Rumi. Mereka bilang kalau sudah tidak pernah ketemu lagi dengan ibunya Rumi karena ibunya Rum
sudah pindah majikan. Sampai pada akhirnya Ibu Rumi pulang setelah 3 bulan tidak ada kabar sama sekali. Dia pulang dengan penampilan berbeda, dengan cara bicara yang berbeda, berpakaian seperti selebriti dan diantar sopir pribadi. Sampai pada akhirnya Ibu Rumi pulang setelah 3 tahun tidak ada kabar sama sekali. Dia pulang dengan penampilan berbeda, dengan cara bicara yang berbeda, berpakaian seperti diantar seorang supir pribadi. Hilanglah kesan ingatan kami tentang Ibu Rumi yang lugu sederhana. Semua menjadi kagum dengan penampilan barunya. Saat ibunya pulang, Rumi nampak kesal. Gadis itu dewasa, dia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ibunya sudah berubah, dia merasa ibunya sudah bukan ibunya yang dulu. Harusnya 3 tahun tidak berjumpa, ibunya mendekap dan memeluk erat, tapi tidak. Bahkan sorot mata Santi sekarang sudah berbeda, sudah tidak terlihat lembut dan penuh kasih sayang. Santi yang sekarang cenderung suka pamer kekayaan, dan sekarang dia pulang seolah-olah dia hanya sekedar ingin mendapat pujian dari tetangga kalau dia sukses di kota besar tanpa menghiraukan perasaan Rumi. Rumi sakit hati merasa ibunya sudah tidak peduli lagi padanya. Dia sempat menolak saat ibunya ingin membawanya ke Jakarta agar Rumi bisa kuliah di sana. Tidak, Rumi mau di rumah saja sama ibu, Lek, ucap Rumi waktu itu. Bule adalah panggilan Rumi untukku. Akulah yang menjadi wali Rumi selama ini. Bahkan seketika ibunya sama sekali tidak mengirim uang, aku berusaha agar Rumi tidak kekurangan apapun uang SPP. Dan buku-bukunya selalu aku bayar tepat waktu. Menjadi janda anak 2 ditambah 1 dengan keponakan adalah hal yang sangat sulit bagiku. Apalagi yang hanya bekerja sebagai buruh tani untuk mencukupi kehidupan kita sehari-hari. Namun aku punya penghasilan yang lainnya. Di saat buruh tani yang lain pulang ke rumah di siang hari, aku malah pergi ke hutan untuk mencari tambahan penghasilan, menggali rempuyang jahe, kunci, atau tanaman obat-obatan sejenisnya untuk kemudian aku jual ke tengkulak. Hasilnya memang tidak seberapa, tapi bila dikumpulkan lumayan buat uang sekolah anak-anak. Syukurlah Rumi dan anak-anakku sangat mandiri. Mereka paham kesibukanku sehingga tidak manja bila aku tinggalkan. Rumah selalu tampak bersih dan rapi. Ketika sore aku tidak perlu memikirkan pekerjaan dapur. Mereka bertiga bahu-membahu mengurus pekerjaan rumah. Aku selalu merasa beruntung memiliki anak-anak serajin mereka. Saat aku pulang ke sore hari, semua pekerjaan rumah sudah beres. Peralatan makan sudah bersih, makanan sudah siap tersedia di meja. Setelah aku bujuk, aku nasihati, akhirnya rumah Rumi bersedia berangkat ke Jakarta bersama ibunya. Tangis haru mengiring kepergiannya sebulan yang lalu. Belajar yang rajin, Rum, gapai cita-citamu dan buat bule bangga, pesanku saat itu. Setelah pergi selama 1 bulan, Rumi tidak ada kabar, berita sama sekali. Nomor ibunya diberikan kepadaku, tidak dapat dihubungi. Meski sedih, tapi aku berusaha berpikir positif. Aku berpikir dia sudah bisa menyesuaikan diri dan menikmati kehidupan barunya. Tapi ternyata semua di luar nalar pikiranku. Rumi yang sekarang berada di hadapanku seperti orang depresi. Dia terus saja menangis. Bahkan aku tidak pernah melihatnya menangis seperti ini sebelumnya saat tinggal bersamaku. Rumi memang sering menangis bila mengingat ayah dan ibunya, tapi tidak sedepresi ini. Maafkan aku, Rumi, ucapku sambil terus. Maafkan aku, Rumi, ucapku sambil terus memeluknya. Tubuhnya kurasa semakin lama semakin dingin. Tiba-tiba bulu kuduku meremang. Dingin suhu tubuhnya bukan seperti dingin suhu manusia pada umumnya.
Aku jadi teringat ketika saat bapaknya anak-anak meninggal dunia. Seperti itulah suhu tubuh Rumi yang aku rasakan sekarang. Rumi masih menangis di pelukanku. Aku pun ikut menangis, lalu ku peralat pelukanku. "Apa yang terjadi sama kamu, Nduk?" tanyaku sambil terus saja menangis. "Nduk" adalah panggilan kesayangan untuk perempuan, anak-anak dan keponakanku. Kebetulan semua perempuan. Aku merasa bersalah karena telah membuat Rumi seperti ini. Andai saja aku tidak membujuknya pergi bersama ibunya, hari ini dia tidak akan seperti ini. "Tolong aku, bule." "Iya Nduk, iya. Apa yang bisa Lek lakukan untukmu? Ngomong ndak ngomong, jangan nangis terus," ucapku sambil meraung tidak tahan melihat Rumi terus saja seperti ini. "Mak, emang kenapa Mak menangis?" Tiba-tiba Murni dan Rama sudah berada di sampingku dan masih memakai seragam sekolah. Aku bahkan sampai tidak tahu kehadiran mereka. Aku lepas pelukan dari tubuh Rumi dan kutatap Rama dan Murni satu persatu. "Rum," aku hentikan ucapan ketika menyadari Rumi sudah tidak ada lagi di sampingku. Kemana dia? Oke ya, itu tadi cerita dari rintihan arwah Rumi ya. Sebelum ceritaku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Oke, ditunggu part selanjutnya.